Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh kabar dari SMP Negeri 3 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Seorang siswa diduga melakukan tindakan kekerasan dengan bom molotov. Dan kemudian terungkap suatu fakta yang membuat kita terdiam. Anak ini disebut sebagai korban perundungan atau bullying. Pertanyaannya bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga di mana kita semua ketika penderitaan itu berlangsung, ketika orang-orang membuli anak itu. Podcast ini mengajak kita merenung secara teologis dan etis, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk belajar agar tragedi serupa tidak terulang. Salam sahabat IKN, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semua kita dalam damai sejahtera dari Tuhan. Bullying sering sekali dianggap sepele, cuman bercanda, namanya juga anak-anak. Biar mentalnya kuat, kata orang. Namun teologi dan juga ilmu kemanusiaan mengatakan hal lain. Bullying adalah kekerasan yang berulang, sistematis, dan merusak martabat manusia. Dalam iman Kristen, setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Artinya, ketika seorang anak dipermalukan, ditertawakan, atau diasingkan, yang dilukai bukan hanya perasaannya, tetapi nilai kemanusiaannya. Inilah yang oleh para teolog disebut sebagai hidden violence. Kekerasan yang tidak berdarah, tidak selalu terlihat, tetapi meninggalkan luka yang dalam dan lama. Penting kita tegaskan sejak awal, kekerasan tidak pernah dapat dibenarkan. Namun, teologi juga mengajarkan bahwa tidak semua pelaku memulai dari niat yang jahat. Sering sekali pelaku kekerasan ekstrim adalah korban yang tidak pernah ditolong. Dalam perspektif teologi trauma, penderitaan yang dipendam terlalu lama dapat merusak cara seseorang melihat diri sendiri, mematikan harapan, dan pada titik tertentu meledak dalam bentuk yang destruktif. Ini bukan pembenaran, ini adalah peringatan moral. Ketika jeritan korban tidak didengar, ketika ejekan dibiarkan, ketika laporan diabaikan, maka komunitas ikut gagal menjalankan tanggung jawabnya. Teologi tidak hanya bicara soal dosa pribadi, tetapi juga dosa sosial dan struktural. Mari kita jujur bertanya, apakah sekolah sungguh menjadi ruang aman? Apakah guru, teman, orang tua, dan sistem benar-benar hadir melindungi yang lemah? Atau kita lebih sering memilih diam karena tidak mau repot? Dalam iman, diam terhadap ketidakadilan bukanlah netral. Diam adalah bentuk partisipasi yang pasif. Tragedi ini menantang kita untuk tidak hanya bertanya mengapa anak itu melakukan kekerasan, tetapi mengapa penderitaannya tidak pernah dihentikan lebih awal. Bagaimana teologi memandang keadilan dalam kasus seperti ini? Keadilan bukan hanya soal hukum. Keadilan sejati selalu berjalan bersama belas kasihan dan pemulihan. Bagi korban bullying, keadilan berarti dia didengar, dilindungi, dipulihkan martabatnya. Bagi pelaku di bawah umur, keadilan juga berarti pendampingan rehabilitasi dan kesempatan bertobat serta berubah. Ini adalah semangat keadilan restoratif, bukan menutup mata terhadap kesalahan, tetapi berani menyembuhkan yang luka, melahirkan kekerasan. Panggilan bagi kita semua. Tragedi ini bukan hanya cerita tentang satu anak.
Ini adalah cerminan bagi kita semua. Sekolah, rumah ibadah, keluarga, dan masyarakat dipanggil untuk menjadi komunitas yang menjaga kehidupan, bukan yang membiarkan luka tumbuh dalam diam. Jika hari ini kita melihat bullying di sekitar kita, pertanyaannya sederhana namun mendalam. Apakah kita akan diam atau apakah kita akan hadir? Saya mengajak Anda senyap sejenak. Mari kita pikirkan. Apakah kita akan diam ketika bullying terjadi? Apakah kita akan hadir ketika bullying itu terjadi untuk menghentikannya? Kiranya refleksi ini menggerakkan kita untuk lebih peka, lebih berani, dan lebih manusiawi. Saudaraku, terima kasih sudah mendengarkannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Soli Deo Gloria, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus.